Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jalan-Jalan dan Jajan. Kali ini aku mau mengajak kalian ikut staycation di salah satu resort yang cukup terkenal di Yogyakarta, yaitu Westlake Resort. Jujur ini pertama kalinya sih aku menginap di sini. Jadi ya selama video ini aku akan berbagi pengalaman, mulai dari suasana resortnya seperti apa, kamarnya, makanannya, sampai menurutku apakah tempat ini layak untuk dicoba atau tidak. Yuk kita mulai aja. Yang pertama, lokasinya ini sebenarnya masih cukup mudah dijangkau dari pusat kota Jogja. Begitu masuk ke area resort, yang langsung terasa adalah suasana yang jauh lebih tenang dibanding hiruk-pikuk kota. Banyak pepohonan juga, area terbuka, dan yang paling mencuri perhatian tentu saja nanti ada danaunya yang cukup luas gitu ya. Kemudian juga kalau kalian sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, nah kesan pertama tempat ini memang cukup menjanjikan sih. Lobinya juga didesain cukup terbuka sehingga sirkulasi udaranya terasa nyaman. Proses check-in juga tidak memakan waktu lama. Yang aku suka dari area lobi aja, suasana resortnya udah terasa sejuk, tenang, tidak terlalu mewah berlebihan, tapi cukup memberikan kesan santai dan menyatu dengan alam. Nah, untuk masuk ke kamarnya nanti kita akan diantar guys, jadi nggak perlu jalan kaki. Nah, sekarang kita akan masuk, coba lihat kamarnya. Ini adalah kamar yang aku tempati selama staycation kali ini. Pertama kali masuk, kamarnya cukup terasa cukup luas sih. Tempat tidurnya juga nyaman, pencahayaannya juga cukup tenang dan juga cukup terang. Interiornya juga ya memang bukan yang super modern, tapi menurutku ini masih terasa bersih dan nyaman banget untuk istirahat. Di dalam kamar juga tersedia fasilitas standar seperti TV, AC, minibar, lemari, meja kerja, perlengkapan membuat kopi dan teh. Kamar mandinya juga dengan perlengkapan mandi yang sudah disediakan, dan yang paling aku suka justru suasana di luar kamarnya. Begitu membuka pintu atau jendela, nanti kita langsung terasa suasana hijau yang menghadap ke danau, yang bikin pikiran kita jadi lebih rileks. Kalau boleh jujur, ada beberapa bagian yang menurutku mulai menunjukkan usia bangunannya sih, tapi secara keseluruhan tempat ini masih sangat nyaman untuk menginap. Salah satu alasan banyak orang datang ke sini menurutku sih memang sepertinya karena suasananya ya. Area resortnya cukup luas untuk berjalan santai, hampir di setiap sudut juga ada pepohonan, taman yang tertata rapi, dan tentu saja danau yang menjadi ikon utama resort ini. Menurutku ini tempat yang enak kalau ingin sekedar duduk menikmati sore sambil membaca buku, ngobrol, atau benar-benar menikmati waktu tanpa terburu-buru. Kadang kita kan
memang tidak selalu membutuhkan liburan yang jauh ya, gitu. Mengambil jeda 1 atau 2 hari saja untuk mengistirahatkan pikiran ternyata juga bisa memberikan energi baru. Oh ya, di sini juga nanti kita akan diberikan pakan ikan gratis gitu. Jadi waktu kita check in dan kita bisa memberikan makan ikan di danau langsung dari balkon kamarnya. Jadi ini memang aku staycation di kamar yang tipe langsung menghadap ke danau.
sini juga kita bisa naik perahu di sekitaran danau dengan gratis kalau kita sudah check in di hotel ini atau di resort ini. Jadi itu jadi fasilitas ya guys. Selain kita juga bisa menikmati atau sewa sepeda gratis juga untuk keliling-keliling di sekitaran resort. Dan yang menarik guys, ada tukang sate. Jadi kita bisa beli sate terapung. Jadi kita tinggal panggil aja, nanti dia akan menghampiri di balkon. Kemudian kita bisa langsung pesan sate ayam di situ. Ini unik sih, kayaknya menjadi salah satu yang bikin khas gitu ya di resort ini. Dan kabarnya kalau malam itu juga ada tukang bakso keliling di resort ini juga. So nanti kita coba deh ya. Dan ini suasana di malam harinya guys. Cukup tenang, syahdu, nyaman, dan bikin tidur juga jadi nyenyak sih. Karena bener-bener jauh dari hiruk pikuk kota. Cocok banget untuk yang pengen istirahat di weekend. Dan pagi hari di sini juga terasa menyenangkan, udaranya masih segar, suara burung mulai terdengar, dan suasananya benar-benar berbeda dibanding ketika kita bangun di tengah kota. Dan seperti biasa ya guys, kita lihat ikan-ikan di sini tuh seakan-akan lapar gitu ya, sangat menyenangkan. Jadi sayangnya aku nggak bawa lagi pakan ikannya sih, jadi nggak bisa ngasih makan deh. Nah kalau menginap di sini aku sangat menyarankan untuk bangun lebih pagi sih, supaya bisa menikmati suasana resort sebelum mulai ramai.
kita akan melihat menu makanan yang disediakan saat sarapan atau breakfast di hotel sebagai salah satu fasilitas. Jadi pilihannya cukup beragam sih, mulai dari makanan Indonesia sampai beberapa menu western juga ada. Untuk rasanya menurutku lumayan ya, cukup enak dan cukup cocok di lidahku. Dan presentasinya juga cukup menarik, banyak pilihan. Kalau kalian suka suasana makan dengan pemandangan danau, menurutku ini pengalaman sarapan atau makan yang menjadi nilai tambah di resort ini. Ini suasana di sekitar resort, nyaman banget buat jalan kaki, sepedahan. Dan di sini juga disediakan free loh guys, untuk setiap orang yang menginap di hotel ini akan diberikan gratis untuk memakai sepeda, sekedar untuk dipakai keliling-keliling di seputar resort. Menurutku sih kalau disuruh memberi penilaian pribadi untuk suasana di resort ini 9 dari 10 deh ya. Kebersihannya juga lumayan, 8,5 dari 10. Kenyamanan kamar juga ya 9,5 dari 10. Makanan juga lumayan, cukup menyenangkan. Dan value for money juga menurutku cukup baik, terutama kalau tujuan kalian memang ingin mencari suasana yang tenang. Dan aku waktu waktu booking resort ini, aku melalui nomor telepon atau WhatsApp ke resortnya langsung ya guys. Jadi aku nggak pakai aplikasi apapun, jadi aku langsung ke customer service-nya Westlake Resort dan ternyata dapat harga yang jauh lebih murah guys daripada aplikasi-aplikasi itu. Dan ini waktunya kita check out guys. Seperti biasa nanti juga akan dijemput di depan kamarnya langsung, sehingga kita tidak perlu membawa barang jalan kaki ke lobi depan. Dan ini jadi fasilitas dari resort juga. Nah itu tadi pengalaman staycationku di Westlake Resort Yogyakarta. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari referensi tempat menginap di Jogja yang menyenangkan dan juga menenangkan. Kalau kalian pernah menginap di sini juga boleh banget cerita pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau videonya bermanfaat, subscribe supaya tidak ketinggalan video jalan-jalan berikutnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!